Terima kasih Anda masih menyaksikan Special Talk Show bersama saya Muhammad Solihin. Kita kembali ke Pak Edi. Pak Edi, ada tidak wajah baru dalam perayaan Tajimtra tahun 2023 ini yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya? Silakan. Iya, jadi ini kan gerak jalan tradisional ya. Maka sebenarnya ruhnya itu adalah ruh sebuah lomba gerak jalan. Beberapa tahun terakhir kalau kita perhatikan memang ya semua bisa terlaksana, tetapi kemudian ada keinginan-keinginan baru, misalnya dari grup son ya, itu besar-besar masuk ke lintasan. Terus kemudian ada grup-grup dance ikut juga di lintasan. Akhirnya ini kan bukan karnaval ya, ini adalah gerak jalan, jadi rohnya adalah itu. Harus kita luruskan lagi ya. Oleh karena itu tahun ini tentu saja membedakan, kami mencoba berusaha lebih tertib lagi mengembalikan pada ruh gerak jalan. Yang kita berikan kesempatan seluas-luasnya itu adalah para atlet yang tergabung baik perorangan maupun bergu itu bisa secara leluasa melaksanakan ketepatan waktu maupun kecepatannya. Jangan sampai mereka itu kemudian berjalan tapi terhambat karena ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak terdaftar tadi. Maka saya sudah sepakat dengan Pak Toha Kabak Op. Ini hal yang menyangkut kaitan dengan para pegiat masyarakat ya. Son yang biasanya gede-gedean, kemudian tari-tarian dan sebagainya, itu kita larang. Baik, meskipun sebenarnya hal penggembira seperti tadi juga dilegalkan, diperbolehkan oleh panitia. Boleh menjadi penggembira, tetapi konsepnya adalah konsep berjalan. Ya, konsep berjalan, bukan konsep beramai-ramai kayak karnaval, joget-joget macam-macam. Itu saya pikir mengganggu daripada kegiatan gerak jalan lombanya itu ya. Baik, Pak Edi, kita singgung sedikit dari bahasan segmen 1 tadi terkait dengan pendaftaran. Tidak banyak juga, maksud saya banyak juga yang berasal dari luar kota untuk mengikuti kegiatan Tajimtra ini yang sudah fenomenal begitu ya. Salah satunya kita bisa ada pos pendaftaran secara online bisa disebutkan oleh Pak Edi. Iya. Jadi bisa saya bacakan di sini ya. Untuk teman-teman yang tidak sempat daftar secara offline, bisa melaksanakan pendaftaran online di s.id/pendaftaran Tajimtra 2003. Baik, ya, bisa kita ulang di s.id/pendaftaran Tajimtra 23. Betul ya? 23. Baik, semoga makin banyak yang mendaftar via online karena mereka yang berasal dari luar negeri juga, luar kota maksud saya, banyak sekali animo-animo yang tidak bisa kita tampung dan mereka harus mendaftar ke 8 spot titik pendaftaran. Daftar yang masuk misalnya dari Surabaya, ada yang masuk dari Sidoarjo, ada yang masuk dari Probolinggo, dari Lumajang, dari Bondowoso, Banyuwangi. Ini pesertanya juga ikut ada di event ini. Yang tak kalah menarik juga Pak Edi, keterlibatan UMKM dalam menyokong kegiatan Tajimtra tahun ini. Seperti apa? Skema ataupun pengaturannya, Pak Edi? Iya, saya pikir ini adalah sebagai peluang bagi kebangkitan UMKM ya. Karena jalur 30 kilo ini menurut saya panjang sekali. Memungkinkan banyak orang di situ ikut bergembira dan kemudian ikut bisa membutuhkan yang namanya makanan, minuman, dan lain-lain. Pasti. Nah, oleh karena itu kami sudah menginstruksikan melalui Dinas Koperasi dan UKM, itu tiap-tiap kecamatan yang dilalui, mulai di Tanggul, Bangsal, Rambi Puji, Sukorambi, Kaliwates, sampai nanti di alun-alun, itu kita dorong UMKM kita fasilitasi untuk mereka bisa berjualan, bisa memasarkan produk-produknya ya. Nanti sehari semalam itulah penuh bisa digunakan oleh mereka. Sehingga tema Tajimtra 2023 sebagai penyokong dari kegiatan ekonomi kerakyatan juga bisa terselenggara dengan apik. Mungkin yang tidak juga kalah klasiknya soal pengamanan terkait pengaturan lalu lintas dan sebagainya, terkhusus pada operasional nanti ketika di hari H begitu. Apa yang bisa kepolisian bisa berikan untuk menjamin kegiatan ini bisa berjalan lancar? Kompol Toha. Untuk personil ini penggelaran ini kan kita gelar mulai dari Tanggul, dari di titik simpul-simpul sampai Jember. Di situ setiap gang, perempatan itu kita tempatkan personil. Bukan hanya dari Polri, namun dari TNI juga kita libatkan dari Linmas di desa itu, kemudian dari Satpol PP, Disub, semuanya bergabung di situ. Untuk mengantisipasi pada saat peserta gerak jalan itu melewati. Lewat sehingga kendaraan-kendaraan yang mau masuk ke jalur itu ini kan tidak kita tutup, kita jaga.
Jadi kita pastikan bahwa peserta ini betul-betul aman, tidak ada gangguan. Itu di jalurnya. Kemudian pada saat pemberangkatan tentunya kita lakukan pemeriksaan. Jadi untuk peserta kita lakukan pemeriksaan khususnya yang muda-muda yang ada kelompok-kelompok ini kita lakukan pemeriksaan supaya betul-betul peserta ini tidak membawa miras, tidak membawa sajam, ya itu. Di situ kita lakukan pemeriksaan. Yang perlu kami antisipasi lagi sebelum di start dimulai, ini banyak yang sudah berangkat biasanya. Nah itu mungkin satu hal yang mungkin kebiasaan dari teman-teman peserta yang tidak perlu dilakukan, begitu ya Pak Edi? Yang mengantisipasi peserta yang berangkat duluan, istilahnya kesusu lah. Kesusu, ya. Di SAP ini kan sudah ada petugas-petugas, ini mengawasi juga. Jadi yang ada yang mencurigakan itu kita lakukan himbauan kalau membawa barang-barang yang nggak berguna atau miras, ya tentunya kita sita, nggak boleh. Khususnya yang bawa bendera-bendera, siapa tahu bawa bendera perguruan, bawa bendera partai, nah, ini kan nggak boleh. Adakah tidak cara untuk mencegah dari setiap teman-teman yang ingin berangkat duluan tadi kesusu kalau kata Kompol Toha bilang gitu Pak Edi, melihat kita evaluasi dari perayaan tahun ke tahun begitu ya. Adakah tidak skema ini bisa kita cegah untuk tahun ini? Jadi panitia itu menetapkan jam 13.00 itu sebagai waktu start. Sehingga kepada semua pihak yang berkepentingan dan terkait langsung dengan event ini, tolong disiplin. Nah, gitu. Tolong disiplin. Itu kuncinya. Kalau itu disiplin jam 1 bisa diberangkatkan, mungkin yang tadi udah kesusu tadi itu mungkin nggak berangkat ya gitu ya. Baik, ini poin menarik juga terkait dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Tentunya kita setiap perayaan, setiap event yang digelar tahunan sedemikian meriahnya di Kota Jember begitu ya, selalu berdampak terhadap isu-isu lingkungan, salah satunya sampah yang mungkin ditinggalkan, kemudian ada tata ruang kota yang mulai rusak di sana. Seperti apa antisipasi dari Bapak Edi sendiri? Ya, jadi Bapak Bupati Jember, Bapak Insinyur Haji Hendis Deswanto STIPU sudah memberikan arahan secara komprehensif ya. Bagaimana membuat Tajemtra ini betul-betul menjadi Tajemtra yang bahagia. Tajemtra yang betul-betul bisa dinikmati sebagai pesta rakyat oleh kita semua. Makanya semua stakeholder di kepanitiaan sudah menyiapkan itu. Mulai dari teman-teman di PMI, teman-teman di Cipta Karya menyiapkan namanya tempat untuk kalau yang pengen buang air kecil dan sebagainya, ponten-ponten portabel udah kita siapin di sana. Termasuk teman-teman di KLH ya, di LH Dinas Lingkungan Hidup itu juga sudah bertanggung jawab nanti membersihkan sebelum pelaksanaan sampai setelah pelaksanaan. Tentu saja, tetapi yang penting adalah kerjasama dengan masyarakat. Semua stakeholder dan kerjasama dari warga masyarakat mohon betul-betul untuk ikut menjaga tertib lingkungan. Itu poin yang paling penting Pak Edi. Semakin menarik perbincangan kita akan kembali lagi di segmen berikutnya, tentunya masih di Special Talk Show. Tetap bersama kami.